Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita semuanya ini. Para pemirsa yang bahagia, pembahasan kali ini membahas tentang hak dan batil seri 3, tentang mukjizat. Mukjizat meliputi 1 mukjizat dari Allah, 2 fungsi mukjizat, 3 mukjizat para nabi dan rasul, 4 Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat, pengertian mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku sebagai nabi, sebagai bukti kebenaran kenabiannya. Istilah ini berasal dari bahasa Arab mukjizat, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelaku mukjizat dinamai mukjiz, yang kemampuannya melemahkan pihak lain sangat menonjol sehingga mampu membungkam lawan. Para pemirsa yang bahagia, mukjizat 1, mukjizat dari Allah. Mukjizat dari Allah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 102. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adunnuka ya fir'auna masbura. Artinya, Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 22, 23, 24. Dalika bi'annahum kanat ta'tihim rasuluhum bil bayyinati fakafaru fa'akhadahumuhumullah innahu qawiyyun sadidul iqab. Artinya, yang demikian itu adalah karena telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka kafir, maka Allah mengadab mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuat lagi Maha Keras hukumannya. Kemudian ayat yang 23, walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin. Artinya,
Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Kemudian ayat yang 24, ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirum kadzab. Artinya kepada Fir'aun, Haman, dan Korun, maka mereka berkata, ia adalah seorang sihir yang pendusta. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Quran Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 185. Qalu innama anta minal musyahharin. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Kemudian dalam Al-Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 2, akana linnasi ajaban an hauhaina ila rajulim minhum an andir nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qalal kafiruna inna hadza lasahirum mubin. Artinya, patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 2, fungsi mukjizat. Fungsi mukjizat dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 110. Ittaqallahu ya Isa bin Maryam madkur nikmati alaika wa ala walidatika it ayatuka biruhil kudus tukallimun nasa bil mahdi wa kahla wa it alam tukal kitab wal hikmata wat taurata wal injil wa ittakhluqu minat dini kahai atit toiri biidni patan buhu biha patakuna toirom biidni watub riul akmaso wal abroso biidni wa itukhrijul mauta biidni wa it kafabtu bani Israila angka tahum bil bayinati faqala alladziina kafaru minhum in hada illa sihrun mubin. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat dan Injil. Ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu seperti bentuk burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu pada waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Para pemirsa yang bahagia,
Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 4, wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 5, faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu yastajiun. Artinya, sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak Al-Quran tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 6, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makannahum bil ardi malam tumakkilakum wa arsalnas samaa alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa akhlaqnahum bitunubihim wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Artinya, tidaklah mereka perhatikan betapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, yaitu generasi yang telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yang belum pernah kami lakukan kepada kamu. Dan kami curahkan air hujan yang lebat, kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, lalu kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Selanjutnya kami munculkan sesudah mereka generasi yang lain. Para pemirsa yang bahagia, nomor 3, mukjizat para nabi dan rasul. Mukjizat para nabi dan rasul dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 68. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Artinya, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 69. Kulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Kemudian Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 70. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul ahsarin. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang paling merugi. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Yusuf surat 12 ayat 4-6, Itqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam surat Yusuf surat 12 ayat 5, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innas syaitona lil insani aduwwum mubin. Artinya,
Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuh yang nyata bagi manusia." Para pemirsa yang bahagia, kemudian surat Yusuf surat 12 ayat 6, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Artinya, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari tabir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 106, qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shodiqin. Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa suatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar." Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 107, fa'alqa asahu fa'idahiyya subbanum mubin. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 63, fa'auhayna ila Musa anidrib bi asokal bahra pan falaqo fakana kullu firqin kat taudil adim. Artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian juga dijelaskan Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 64, wa ajlabna samal akhorin. Artinya, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Kemudian Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 65, wa anzayna Musa wa mamma'ahu ajma'in. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang besertanya semuanya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara 26 ayat 66, summa agroknal akhorin, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan yang nomor 4, yaitu Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 7 sampai 10. Walau nazzalna alaika kitabam fi qirtasin falamassu bi aidihim laqala alladziina kafaru in hadza illa syihrun mubin. Artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Para pemirsa yang bahagia, kemudian
Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 8, wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakal lakudiyal amru summa la yundurun. Artinya, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad seorang malaikat, dan kalau kami turunkan kepadanya seorang malaikat, tentu selesailah urusan itu. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 9, walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulau wala pasna alaihim ma yalbisun. Artinya, dan kalau kami jadikan Rasul itu dari malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki, dan jika kami jadikan dia berupa laki-laki, kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 10-nya, walaqadis tunji'a birusulim min qablika fahaqqa billadina syahiru minhum maka nubi yastajiun. Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada mereka, kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan atau adab olok-olokan mereka. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 2, ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdasin illas tama'uhu wa hum yal'abun. Artinya, tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya sedang mereka bermain-main. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 3, lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwal ladina dolamu hal hada illa basarum mislukum afata'tunas sihra wa antum tubsirun. Artinya, lagi hati mereka dalam keadaan lalai, dan mereka yang dolim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia jua seperti kamu. Maka apakah kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya? Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat As-Saffat surat ke-7 ayat 13, wa idza tukiru layat kurun. Artinya, apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Kemudian dalam Al-Quran surat As-Saffat surat 37 ayat 14, wa idza ra'au ayatay yastahhirun. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat surat ke-37 ayat 15, wa qalu in hada illa syihrun mubin. Artinya, dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. Para pemirsa yang bahagia, dalam Quran surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 29 sampai 30, bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Artinya, Allah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan bapak mereka, sehingga datanglah kepada mereka
seorang rasul yang memberi penjelasan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 30, walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza syihrun wa inna bihi kafirun. Artinya, dan tatkala kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya. Para pemirsa yang bahagia, dijelaskan dalam Quran surat Al-Mudassir surat 74 ayat 24. Faqala in hadza illa syihrum yuksar. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Muhammad surat 47 ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Para pemirsa yang bahagia, demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata atau kalimat yang kurang atau lebih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam hal mukjizat ini sebenarnya contohnya banyak sekali, kami ungkap sedikit saja pokok-pokoknya. Kalau ada kekurangan atau kelebihan, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.